Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Egi Adia Wijaya, Bil Khair, dan Dini Marliani akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul mengimplikasikan perkembangan kognitif dan bahasa dini dalam praktek pendidikan. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. A. Mengimplikasikan perkembangan dan kognitif. Perkembangan adalah perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak lahir dan terus berlanjut di sepanjang hayat. Proses biologis adalah perubahan dalam tubuh anak. Proses ini melandasi perkembangan otak, berat dan tinggi badan, perubahan dalam kemampuan bergerak, dan perubahan hormon di masa puber. Proses kognitif adalah perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif memampukan anak untuk mengingat, membayangkan bagaimana cara memecahkan soal-soal seperti soal matematika, menyusun strategi, dan menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna. Sedangkan proses sosio-emosional adalah perubahan dengan hubungan anak dengan orang lain, perubahan dalam emosi, dan perubahan dalam kepribadian. 1. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran berkaitan dengan belajar. Piaget memberikan dua pengertian belajar, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Belajar dalam arti sempit adalah belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan. Contohnya yaitu anak belajar nama ibu kota, negara, atau menghafalkan angka-angka. Adapun implikasinya terhadap proses belajar mengajar antara lain yaitu A. Tekanan pada murid, B. Metode belajar, C. Peran guru, D. Model kelas. Yang kedua yaitu implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Menurut Vygotsky, mengajar dalam zona perkembangan proksimal melibatkan kesadaran, di mana siswa-siswi berada dalam proses perkembangan mereka dan mengambil keuntungan dari kesiapan mereka. Ini juga mengenai pengajaran untuk memunculkan kesiapan perkembangan mereka. Tidak hanya menunggu murid untuk menjadi siap. Adapun implikasi utama teori Vygotsky dalam pengajaran adalah bahwa para siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih terampil. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. B. Pengaruh bahasa terhadap perkembangan kognitif anak. Berbicara merupakan sarana berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, semua individu harus menguasai dua fungsi yang berbeda. Kemampuan menangkap maksud yang ingin dikomunikasikan orang lain dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti. Samsu Yusuf dalam bukunya Psikologi Perkembangan bahwa bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan satu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat bilangan, lukisan, dan mimik muka. Sedangkan Smilansky dalam DT 1994 menemukan tiga fungsi utama bahasa pada anak, yaitu yang pertama, meniru ucapan orang dewasa, yang kedua, membayangkan situasi, terutama dialog, dan yang ketiga adalah mengatur permainan melalui kegiatan ingin berbagi pengalaman. Nah, tiga fungsi berbahasa di atas dapat dilakukan di TK atau PAUD, mengarang cerita dan puisi.
Manusia dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, namun bahasa mempermudah kita belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat kesimpulan. Bagian C. Perkembangan bahasa pada kita. Bahasa bagi sebagian besar komunitas menjadi penting sebagai alat komunikasi dan menyampaikan pesan atas objek yang dilihat ataupun didengarnya. Bahasa juga menjadi alat komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain, sehingga orang mampu berkomunikasi tanpa harus berada di dekat objek yang disampaikannya. Menurut G. W. Santrok, bahasa adalah bentuk komunikasi entah tulisan, tertulis, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Semua bangsa manusia adalah generatif atau diciptakan. Penciptaan tidak terbatas adalah kemampuan untuk memproduksi sejumlah kalimat tak terbatas membaca dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan. Pada usia antara 2 hingga 6 tahun, sebagai diungkapkan Barth, terdapat perkembangan yang begitu penting pada diri anak, terutama dalam perkembangan bahasa. Raihan luar biasa tersebut memperlihatkan keaktifannya, yakni suatu pendekatan berorientasi kepada penguasaan bahasa. Pada ranah pengembangan bahasa anak, yang ingin digapai adalah bagaimana kemampuan anak dalam menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat atau mengungkapkan pikiran dan belajar anak. Kemudian, Baiklah, poin yang terakhir yaitu D. Hubungan bahasa dan pikiran kognitif. Keterkaitan antara bahasa dan pikiran pada dasarnya terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakaian bahasa tersebut. Keterkaitan antara keduanya dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan suatu kesimpulan melalui media bahasa. Beberapa ahli mencoba memaparkan bentuk hubungan antara bahasa dan pikiran, atau lebih disempitkan lagi bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran manusia. Berikut ungkapan beberapa ahli tentang bahasa dan pikiran. Baiklah, yang pertama, teori Sapir-Whorf. Edward Sapir dan Billy Whorf adalah jenius Amerika yang mengatakan bahwa manusia hidup di dunia di bawah belas kasih bahasa yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua yaitu adalah teori Jean Piaget, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sapir dan Whorf. Sebaliknya, menurut Piaget, justru pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Dan yang ketiga yaitu adalah teori Vygotsky. Teori ini dilontarkan oleh Vygotsky dan ia mengatakan bahwa terdapat satu tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Baiklah, itu saja materi dari kami kelompok 12. Kesekian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.